Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti juga akan ada haud atau telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita minum dari telaga itu kita tidak akan kehausan lagi selama-lamanya. Kemudian nanti kita akan dihisap, atau ada juga sebelum hisap yaitu semua amal kita yang baik maupun yang buruk disorot menggunakan layar besar begitu, ditonton oleh seluruh makhluk hidup. Kita akan malu atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Lalu ada hisab setelah itu. Ada mizan di mana ditimbangnya amal perbuatan kita. Ketika amal baiknya yang lebih banyak, maka surga tempatnya. Yang amal buruknya lebih banyak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Semoga kita tidak tergolong orang-orang dimasukkan Allah ke dalam neraka. Jangan dirahmati Allah, ada satu kisah menarik, yaitu hadis. Judul hadisnya itu adalah hadisul bitaqah. Hadis bitaqah. Bitaqah itu artinya kartu. Karena ada seseorang yang didatangkan pada hari mizan, pada hari penimbangan itu didatangkan buku catatan setinggi gunung yang semuanya merupakan catatan keburukan. Ditaruhkan di timbangan yang kiri, yaitu amal keburukan dia. Sedangkan dia tidak ada satupun amal soleh kecuali sehelai kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Akan tetapi ketika kartu tadi ditimbang di timbangan yang kanan, ternyata kartu itu jauh lebih berat daripada catatan-catatan buruk yang bejibun banyaknya itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita remehkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian orang yang sudah lewat dari situ masih akan melewati sirat, jembatan yang tipis, setipis rambut dibelah 7, lebih tajam daripada pedang. Ada yang melewati sirat bagaikan kilat, ada yang bagaikan orang naik kuda ngebut, ada yang bagaikan orang lari, ada bagaikan orang jalan santuy, ada yang barusan menginjakkan kaki dia langsung jatuh ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ketika kita menyeberangi sirat itu ada kait-kait dari neraka jahanam yang akan mengait kita, menggeret kita masuk ke dalam jurang-jurang neraka jahanam itu. Orang yang selamat dari situ sudah ditunggu pintu surga yang terbuka, dan yang tidak selamat na'udzubillah min dzalik, Allah sebutkan sangat indah dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa itu digiring masuk surga sekelompok sesuai dengan amal solehnya. Oh, ini ahli sholat, oh ini ahli puasa, oh ini ahli jihad, oh ini ahli apa. Masing-masing zumara, segerombolan mereka digiring untuk masuk surga. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka sampai di sana, futihat abwabuha fi'il madhi. Futihat telah dibuka pintunya. Apa? Jadi ketika orang muslim itu sampai di depan pintu surganya sudah dibuka lebar-lebar untuk mereka. Ketika Allah bicara ayat tentang neraka, wasiqal ladzina nakafaru ila jahannama zumara. Orang kafir itu dimasukkan ke neraka juga segerombol gitu, nih ahli zina, ini ahli minum khamar dan seterusnya, mereka digiring masuk neraka. Hatta idza ja'uha, ketika mereka sudah sampai di depan neraka jahanam, wa futihat abwabuha, barulah pintu neraka itu akan dibuka. Jadi bedanya pintu surga dengan pintu neraka, kalau pintu surga itu sudah dibuka jauh-jauh hari sehingga orang datang tinggal masuk. Kalau neraka jahanam pintunya masih ditutup, baru akan dibuka setelah para penghuninya sampai di depannya. Logikanya dalam urusan kebaikan, kayak misalkan kita punya tamu istimewa, kita sangat menghormati tamu itu, kita udah janjian dia akan datang jam sekian, tidak mungkin kita itu masih keleleran tidur dan lain sebagainya. Kita sudah siapkan hidangan, kita sudah bersihkan rumah kita, bahkan kita sudah memerintahkan anak kita nunggu di depan pintu untuk menyambut tamu tadi. Ketika tamu itu datang sudah dalam kondisi pintunya terbuka, disambut hangat, ahlan wa sahlan wa marhaban. Seperti itulah perlakuan yang dilakukan malaikat kepada para penghuni surga.
Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, disambut oleh para malaikat, dikatakan kepada mereka, salam sejahtera atas kalian, kalian telah berlaku baik, fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga kekal selama-lamanya. Lalu mereka mengatakan alhamdulillah. Ini kata alhamdulillah yang sangat kita harapkan, saudara-saudara jamaah sekalian dirahmati Allah. Kata alhamdulillah di saat kita sampai garis finish, yang mana setelah kita masuk surga tidak ada lagi perjuangan yang akan kita lakukan, tinggal enak dan enaknya toh. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah masukkan kita ke dalam surganya. Itu adalah kata-kata alhamdulillah yang sangat kita dambakan. Alhamdulillah. Dan tidak ada lagi perjuangan setelah itu. Dan naudzubillah, orang-orang yang sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, kita tidak mengharapkan. Mari kita bersiap, mari kita gunakan momen bulan Ramadan untuk berbekal, apalagi di akhir ini masuk malam Lailatul Qadar. Mari kita taharrau Lailatul Qadar fi asyril awakhir. Mari kita kejar Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Kita perbanyak amal soleh. Kalau kita beramal soleh pada malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala 1000 bulan. Luar biasa, 84 tahun ibadah tanpa kepotong yang lain sebagainya. Mungkin ini jamaah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Itu karena kurangnya ilmu saya. Hidu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.